Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan amal di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diizinkan bertemu kembali setelah melewati masa-masa pelarangan atau jam malam, dan berhubungan karena dalam hitungan 2 minggu ke depan kita akan bertemu dengan bulan yang paling mulia dalam setahun, maka ada baiknya kita membahas tentang adabu as-siyam, yaitu adab-adab seputar masalah puasa, atau di dalam kitab-kitab lebih masyhur dengan bahasa perkara-perkara yang sunnah, yang selayaknya tidak kita tinggalkan dalam Ramadan atau sebelum Ramadan. Baik, yang pertama sekali, ketika kita menghadapi datangnya bulan ini, bulan yang mulia ini, maka adab kita yang pertama adalah an-niyah as-salihah. Berniatlah dengan tulus menerima perintah Allah. Ini salah satu daripada perintah Allah. Jadi waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang wajibnya puasa, maka Allah ingin melihat siapa di antara hamba yang menerima atau yang tidak suka terhadap perintah ini. Orang yang beriman itu andalannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, kami taat perintahmu. Jadi tidak ada pertanyaan, kenapa kami harus puasa, kenapa sebulan, kenapa dari pagi sampai maghrib, kenapa tidak sampai siang saja, atau kenapa tidak dari malam sampai subuh saja, jadi kita bisa berpuasa lebih nyaman sambil tidur di tengah malam. Tidak ada pertanyaan itu orang yang beriman. Kenapa? Karena dia tahu kalau Allah perintahkan sesuatu, maka itu bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk memuliakan kita. Jemaah, maka Allah, kalau Allah memerintahkan sesuatu, bukan untuk memuliakan Allah, tapi memuliakan kita. Saking sayangnya Allah kepada hamba, setahun sekali Allah beri masa untuk mendapatkan bonus pahala sekaligus pengampunan dosa besar-besaran. Dan ini keluar karena sifat Rahman dan Rahim Allah kepada hamba. Maka sambutlah Ramadan dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, bergembiralah. Jadi begitu dengar Ramadan, gembira. Cuma ada salah satu hadis yang sebahagian ahlul hadis mengatakannya dhaif, yaitu yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan
barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Hanya dengan gembira diampunkan dosa. Silakan cek hadisnya. Hampir seluruh ulama ahlul hadis menyebutkan hadis ini dhaif, ya. Tetapi walaupun begitu maknanya benar. Artinya kita disuruh senang, gembira. Karena kalau orang yang kurang imannya, begitu mendengarkan datangnya Ramadan susah ke? Dia susah. Dia mulai merasakan kehidupan, Masya Allah, ka puasa dom. Kasih bulan akan dah puasa dom. Yang Senin hamil haid dah buat. Senin Kamis pun kita enggak sanggup, apalagi sampai sebulan. Dia menganggap ini penderitaan besar. Tapi orang beriman senang, tahu hakikat kenapa Allah memberikan Ramadan. Maka adab kita pertama kepada Allah dan kepada datangnya Ramadan, niatkan tulus ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu yang bisa memberikan kebahagiaan sempurna bagi kita hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan sempurna. Dulu kita sebelum dapat kerja, kita berfikir dengan kerja kita bahagia. Ternyata banyak orang yang setelah dapat kerja menyesali kenapa dapat kerja. Lalu kemudian ada orang yang berbahagia ketika diliburkan libur corona, sampai 3 bulan diliburkan. Semua anak-anak bahagia, semua yang kuliah bahagia. Tapi ternyata baru sebulan dia jalani, dia sudah pening sendiri, Pak. Sudah bosan di rumah. Yang model kuliah online kadang-kadang enggak cukup paket, ya, macam model terjadi kamu mangkero di rumah. Ada yang tidur di pagi sampai malam, bangun kemudian lupa buat tugas. Dari sekolah pun yang ibu guru, bapa guru kadang-kadang lupa kasih tugas, ya, karena kati uro tugas kami bingung guru. Dulu kita berfikir sebelum menikah, kalau sudah menikah kita mungkin bahagia. Tapi ternyata sebahagian orang setelah menikah malah menderita. Banyak perempuan yang sebelum menikah hidupnya aman-aman saja, di bawah lindungan orang tuanya, dalam kasih sayang orang tuanya. Begitu setelah menikah kebetulan jodohnya adalah orang yang kebetulan menjadi ujian bagi dia, dia menyesalinya. Orang kalau sudah capek sekali bekerja, berangan-angan mungkin dapat bahagia setelah pensiun, tapi ternyata setelah pensiun pun tidak bahagia. Ada orang berangan-angan mungkin nanti bisa istirahat setelah meninggal, ternyata setelah meninggal pun dia tidak bahagia. Apalagi yang melakukan amal yang dijamin mendapat azab kubur. Di antaranya adalah yang suka mengadu domba di antara manusia, dan ada orang yang tidak membersihkan najisnya, tidak cebok atau tidak peduli dengan bekasan najis, itu dipastikan azab kubur. Dan ternyata dia tidak bahagia. Maka di mana kebahagiaan sempurna? Di sisi Allah. Di mana dia tempatnya? Yaitu di saat mendapatkan tempat yang radu. Semua orang yang masuk radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan amal mereka dan mereka pun ridha mendapat balasan Allah. Apa dia? Surga, jannah. Jadi bahasa Allah jannah itu kebun. Jadi bahasanya saja kebun, bukan bangunan. Jadi bayangkan orang berada di taman-taman, hidupnya tidak perlu bekerja, tidak ada kesusahan sedikit pun, tidak perlu cari rezeki, tidak perlu menunggu apakah THR keluar atau tidak, tidak perlu menunggu nyotonyo na gaji leheblah atau han, tidak ada kesusahan. Sempurna sampai Nabi mengatakan tidak ada kentut, tidak ada sendawa, tidak ada sakit perut, tidak ada ingus, tidak ada keringat, tidak ada sakit apapun. Mau makan apa saja tidak akan diare. Sempurna. Tapi ada satu yang lebih sempurna di atas surga, yaitu di saat kita diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Surga makhluk Allah, tapi melihat Allah pencipta surga
itu adalah puncaknya kesempurnaan. Makanya waktu ditafsirkan surat Yasin, waktu pada kalimah salamun qaulan min rabbir rahim, ya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, bahasa Allah menyambut penduduk surga, salamun qaulan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam, selamat kata Allah, dan itu dari Allah yang Maha Pengasih. Ketika Allah mendatangi penduduk surga sedang sibuk, inna ashabal jannati al-yawma fi syughul, semua penduduk surga sibuk. Sibuk apa? Sibuk bersenang-senang, menyogedanyokan. Pak, sibuk susah ada. Banyak sekali kesusahan yang kita buat, tapi penduduk surga sibuk dengan kesenangan. Jadi bingung mau senang apa dulu, mau terjun ke sungai dulu, sungai pun bingung mau sungai madu dulu, atau sungai susu, atau sungai khamar, atau mau makan buah-buahan, atau mau apa. Oh, kemudian dapat bidadari 99% lebih cantik daripada semua wanita tercantik di atas dunia ini. Bingung mana duluan yang mau dinikmatinya. Sibuk dengan kebahagiaan. Tiba-tiba Allah datang. Dalam tafsir surat itu disebutkan, ayat itu, Allah datang dan menampakkan dirinya, dan kita bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas melihat Allah bagi penduduk surga. Maka Allah mengucapkan salam, selamatlah wahai hambaku, selamatlah. Ketika orang sedang sibuk dan Allah datang, ketika itulah semua penduduk surga melupakan kesenangan mereka, lupa dengan surga, semuanya terkagum dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan untuk mendapatkan cara itu, taatlah kepada Allah. Jadi waktu mendengarkan puasa, alhamdulillah Ramadan lagi, alhamdulillah Ramadan telah tiba, nyanyi je Ramadan telah tiba, alhamdulillah, semuanya bersenang hati. Begitulah orang yang menyambut ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab ketika menyambut perintah Allah pada Ramadan. Kemudian adab yang kedua, hendaknya seseorang segera bertaubat. Jadi memang sebenarnya taubat ini bukan menunggu Ramadan, tapi kalau kita masih terus melakukan hal-hal yang berulang-ulang, maka Ramadan adalah bulan terbaik sebagai pemutus maksiat. Disuruh taubat supaya diterima Ramadannya. Jadi dalam kategori Ramadan itu ada dua model orang. Ada yang langsung tidak sah puasanya, puasanya batal, tidak sah. Nah, siapakah mereka? Yaitu yang melanggar syarat, yang melanggar syarat wajib dan syarat sah puasa, juga kemudian melanggar rukun-rukun puasa, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan seterusnya. Itu Ramadannya, puasanya batal. Itu kategori pertama. Tapi ada kategori kedua, puasanya tidak batal selama dia cukup, rukun cukup, syarat cukup, dia tidak batal, tetapi tidak diterima oleh Allah. Ini yang jadi masalah, tidak diterima oleh Allah. Sama seperti orang bekerja tidak ada gaji, kerjanya cukup tapi tidak ada gajinya. Maukah kita begitu? Tentunya semua orang menolaknya. Maka kategori kedua ini yang berbahaya. Siapakah mereka? Yaitu yang masih melanjutkan maksiat, belum ada rencana taubat, belum ada rencana taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang masuk Ramadan lam yada' qaula az-zur, belum juga berencana meninggalkan perkataan buruk, wal 'amal bihi, dan juga belum berencana meninggalkan perbuatan buruk,
perkataan dan perbuatan buruk, enggak ada rencana untuk meninggalkannya. Jadi ada orang yang ahli ngupat, gosip, fitnah, adu domba, namimah, macam-macam bisa dia lakukan. Ketika menjelang Ramadan, dia tidak ada rencana berhenti. Bahkan dalam Ramadan dia sambung, berkelompok-kelompok duduk di mana-mana mengupat orang, atau masih dengan bahasa mulut caci maki. Enggak ada rencana taubat. Lala Ramadan kedekat atasnya. Ini yang model begini, Ramadannya sah, puasanya sah, tetapi Allah tidak terima, tidak ada pahala dari amalnya itu. Maksudnya apa? Dia tidak perlu qadha. Dia enggak perlu qadha karena sudah dia tunaikan permintaan, cuma tidak ada gajinya. Sedangkan kita di akhirat membutuhkan gaji. Andalan kita di hari kiamat adalah amal, pahala dari amal. Beramal sudah, pahalanya mana? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya sakulat, berat di timbangan, berarti ada pahala yang ditimbang. Jadi yang ditimbang bukan kita, Pak. Karena kalau yang ditimbang kita, maka model-model kami yang masuk surga duluan. Tapi yang ditimbang amal kita. Ini bagaimana kalau ditimbang tidak ada pahalanya? Karena yang ditimbang jadi standar adalah pahala. Maka merugilah orang-orang yang datangnya Ramadan tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan gaji apapun. Siapakah mereka? Yang tidak ada rencana meninggalkan perkataan buruk. Tidak ada rencana. Nyana yang pegah lo. Ketika masuk Ramadan dia mengatakan kepada sahabatnya, kita berhenti dulu sebentar. Nyo tapi hile, kita jangan lagi ngupat dulu selama Ramadan, lalu dengar ceramah di Masjid Jami' hangga bila. Kita jangan buat dulu ini. Kita berhenti. Nanti hari raya kita mulai lagi. Berarti ini belum ada rencana. Entet tamu upat lo raya kan hari Ramadan. Ini belum ada rencana. Yang mudah-mudahan begini tidak dapat kemuliaan dari Ramadan. Disambung oleh Nabi dalam hadis sahih ini, wal amal bihi, dan juga tidak akan dapatkan kemuliaan Ramadan melalui pahala mereka yang tidak ada rencana meninggalkan perbuatan zur. Tadi qaulaz zur wal amal bihi, perbuatan yang buruk. Jadi semua perbuatan maksiat kalau enggak ada rencana ditinggalkan, maka Ramadannya sia-sia. Contohnya Bapak banyak sekali. Dan yang paling sering saya kasih contoh, dan karena ini paling banyak terjadi, para pelaku riba. Hana rencana. Ada yang mendekati Ramadan cok kredit. Kena Ramadan cok kredit. Supaya apa? Ilung perleknya untuk long pedap rumah bacut. Saya mau sambung rumah di belakang, nanti biar buka puasa kami di belakang nyaman. Lalu dia pinjam 50 juta, nanti dia akan bayar 70 juta. Mau Ramadan masih terus melakukan itu. Ini hal-hal yang begini perlu kita fahami. Kalau tidak taubat, maka Ramadan kita bermasalah. Ada yang mengatakan enggak ada urusan riba dengan Ramadan. Pahami dulu. Hadis ini tolong pahami baik-baik. Rasulullah ingin mengatakan yang masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan taubat dan benar-benar ingin meninggalkan maksiat, mereka lah yang dihitung oleh Allah. Makanya ujung hadis menyebutkan apa? Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan mereka untuk menahan makan dan minum. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kenapa ya puasa? Yang model mentang pajuh riba masih ada rencana nonton filem porno, masih ada rencana melakukan maksiat apapun, yang masih ada rencana menipu, sogok menyogok dan seterusnya, dia menyambung-nyambung amal itu, maka Allah seakan-akan mengatakan, bagi kalian ini, kata Allah, yang tidak ada rencana bertaubat ini, tidak usah puasa, karena puasa kalian tidak akan kuterima. Begitu maksud hadis Nabi SAW. Maka hendaknya seseorang masuk ke dalam Ramadan, bertaubatlah dari segala dosa. Oh Ustaz, saya taubat tapi masih ada kredit 10 tahun lagi. Cara taubatnya, berjanjilah, itu yang terakhir, jangan sambung lagi dengan hal yang lain. Itu sudah dianggap bahagian daripada taubat.
Nah, jadi jemaah belaka Allah, banyak sekali amal-amal yang menyebabkan tidak diterimanya puasa gara-gara tidak taubat, termasuk durhaka pada orang tua. Ya, durhaka pada orang tua kadang-kadang tidak terdeteksi. Orang tua di kampung sakit hati, tapi kita tidak tahu diri. Kedua, orang tua kita berbisik-bisik di kampung, anak kita tinggal di Lok Semawe, dia punya gaji 7 juta, membacut nak tinggal katanya. Belum lah masa-masa corona ini, sedikit pun dia enggak teringat ke kita. Maunya kan dia kirim 1 juta. Mereka berdua duduk di rumah di kampung sana, Pak, bicara tentang anaknya yang melupakan mereka. Jadi mereka sedih. Itu bicara pada Rojih, tanya yang pelihara haji, dulu dia kita sekolahkan, lahir dari rahimku, tapi dia hari ini tidak ingat. Kita merasa kita aman, padahal dengan membiarkan orang tua kesusahan dan sakit hatinya, ini bahagian kedurhakaan yang menyebabkan tidak diterimanya amalan Ramadan. Apalagi hadis Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha di atas keridaan orang tua, dan Allah benci kepada orang yang dibenci oleh orang tuanya. Maka salah satu yang menyebabkan amal Ramadan tidak diterima apa? Orang tua tidak ridha kepada anaknya. Tidak ridha itu enggak mesti diucapkan kah durhaka, kamu begini, tidak mesti diucapkan. Perasaan mereka sedih saat anaknya meninggalkannya. Ini ada yang kadang-kadang sudah stroke, tidak dijenguk sekalipun. Jadi kadang-kadang ada yang tidak mau pegang kotoran orang tua, dia sewa orang, ini tugas kamu cebok, kami enggak mungkin. Apalagi dia mungkin merasa sudah jabatannya tinggi, dia tidak mau. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita sadari sebelum masuknya Ramadan. Bertaubatlah kepada Allah. Berikutnya jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah masuk ke dalam Ramadan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nah ini kita detilkan apa yang telah kita bahas di subuh kemarin. Kalau sudah masuk dalam Ramadan, ada adab atau sunnah-sunnah yang perlu kita kuatkan. Yang pertama adalah as-sahur walau bisyurbati ma'in. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Bersahurlah engkau karena dalam sahur ada keberkahan. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Umar bin As, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Kata Rasulullah, yang membedakan puasanya kita dengan puasa ahlul kitab, orang Yahudi puasa, Pak, terutama di hari-hari yang mereka yakini hari-hari besar, termasuklah 10 Muharram yang mereka yakini hari tenggelamnya Firaun. Orang Nasrani ada waktu-waktu berpuasa. Apa kata Rasulullah? Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, yaitu aklatu as-sahur, makan sahur. Ternyata mereka tidak ada makan sahur. Kita disuruh oleh Nabi makan sahur. Kenapa? Makan sahur itu berkah. Barakatun itu maknanya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan dari Allah. Orang kalau sudah sahur, Allah beri kekuatan untuk beramal, itu keberkahannya. Allah beri kekuatan, jadi dia kerjanya tidak tidur saja. Karena ada hadis dhaif yang diamalkan oleh sebagian orang hari ini, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Ini tidak bisa dijadikan hujjah. Pertama, derajat hadisnya. Yang kedua, kita dalam Ramadan disuruh beramal, bukan disuruh tidur. Tidur baru dianggap berpahala di saat menghadapi maksiat. Kita sedang duduk di luar rumah, tiba-tiba lewat perempuan dengan pakaian seksi. Di saat seperti itu langsung kita tidur untuk menyelamatkan iman daripada melihat hal seperti itu. Tidur ini berarti menjaga diri dari maksiat. Jadi bukan tidur dari subuh nak budak-budak hampir lahu dalam catatan malaikat pahala. Setelah itu salat zuhur, tidur lagi pahala. Mana lagi ni cerita?
Bahkan tidak baik pekerjaan seperti itu. Karena Ramadan man qama, kata Rasulullah, yang menghidupkan, mendirikan, membangunkan kehidupan Ramadan. Bukan man nama Ramadan, bukan yang tidur dalam Ramadan. Man qama, menghidupkan Ramadan. Jadi salah satu keberkahan sahur kita dikuatkan untuk beramal. Jadi dalam fikiran kita diberi oleh Allah, habis salat subuh kemudian kita ada tausiah, ta'lim, kemudian pulang baca Quran. Itu baca Quran setengah juz sanggup kita baca. Kemudian pula setelah itu kita salat duha. Habis salat duha kemudian kita sambung lagi sebentar, tidur sebentar menjelang zuhur, qailulah, itu pun dapat pahala. Habis salat zuhur kemudian kita mulai baca Quran lagi, satu hari satu juz. Itu kekuatan dari Allah. Imam Syafi'i, kata Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Syafi'i 40 kali khatam selama Ramadan. 40 kali khatam. Sedangkan Ramadan hanya 29 sampai 30 hari saja. Memang beliau ini hafiz, dari ada yang mengatakan dari umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Wallahu alam bagaimana cara bacanya. Beliau melafazkannya terus-terusan 40 kali. Yang mengatakan bukan beliau sendiri. Jadi kendro ke pegah bawah ilmu 40 ke bukan. Karena ada orang hari ini yang mengaku-ngaku diri, mengaku hafiz, saya 30 juz, padahal juz 30 yang dia hafal. Saya begini, saya begini. Imam Syafi'i direkomendasi info itu oleh muridnya 40 kali. Itu seorang yang saleh. Kita yang banyak diselingi maksiat, kita biarkan tanpa membaca apapun. Maka keberkahan itu datang dari mana? Dari Allah melalui apa? Sahur. Jadi yang ibu-ibu bertambah lagi amal. Menjelang berbuka mereka mulai menyediakan segala daya dan upaya untuk melayani suami dan anak-anaknya. Itu yang paling sibuk perempuan pada dalam Ramadan. Suami duduk di depan sambil baca Quran yang kemarin. Kemudian dia tanya, "Kiman pemasak oronyo?" katanya. Isteri berkuah-kuah di belakang. Cuci piring punya tadi sahur belum selesai, kemudian harus masak ini. Apalagi permintaan suami, hari ini hari pertama jus pokat campur teh tarik, kata suami. Yang anak minta lain, yang ini minta lain. Maka para isteri berjuanglah melayani para suami. Dan jangan mengeluh, "Ustaz, enak kali suami kayak gitu." Ibu-ibu ingat, jembatan paling mudah masuk surga bagi perempuan adalah suaminya. Suaminya. Maka dalam Ramadan itu bertambah-tambah amal orang. Kenapa mereka kuat? Sahur, Pak. Hanya karena sahur. Maka bersahurlah selama Ramadan. Jadi enggak usah mengatakan saya mampu enggak sahur-sahur. Alhamdulillah sebulan saya enggak sahur, aman. Itu tidak perlu bahasa itu. Karena bahasa itu walaupun bangga, tetapi ada kebodohan di dalamnya. Sedikit lagi, pada menit itu Ustaz. Baik, satu lagi atau dua lagi. Saya ambil waktu 2 menit, kemudian kita bertanya jawab. Nah, sahur kemudian ada berikutnya atau sunnah berikutnya. Sahur yang terbaik itu adalah ta'khir as-sahur, mengakhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bakiru bil iftar wa akhiru as-sahur." Percepatlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Artinya perlambatlah sahur. Sahur yang terbaik itu kapan? Paling dekat dengan waktu imsak. Itu yang terbaik. Dan ini juga dibantu dengan hadis Nabi. Dulu di masa Rasulullah ada 2 muazzin, yaitu Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Bilal bin Rabah itu azan pertama. Kata Rasulullah, "Kulu washrabu idza sami'tum azan Bilal." Makan dan minumlah kamu kalau engkau mulai mendengarkan azan Bilal. Kemudian berhentilah ketika engkau mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi maksudnya yang terbaik itu akhirkan sahur, kira-kira setengah jam sebelum sahur. Kalau bunyi sirine itu adalah ihtiyat, untuk berhati-hati. Orang harus berjaga-jaga kalau sudah bunyi sirine. Artinya nyoba cut karap di bang. Jangan sampai jatuh ke dalam hal yang haram. Makanya dibuat sirine untuk membuat kita berfikir, oh karap truk imsak. Tapi bukan bermakna begitu bunyi sirine langsung tak boleh makan. Karena penghalang imsak itu adalah masuknya waktu subuh, bukan bunyi sirine. Tapi bagus sirine itu untuk berjaga-jaga. Jadi bukan tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir untuk hari ini, nanti kita sambung kembali. Masih ada pertemuan sekali lagi Ustaz.
Yang terakhir Bapak untuk malam ini, adamul ifrad fil akli fis sahur. Jangan terlalu berlebih-lebihan ketika makan sahur. Jadi ada orang gaya berprinsipnya begini, dia kena pajuh bela. Saya makan sahur mau banyak-banyak makan sahur. Untuk apa? Biar ada cadangan sampai maghrib. Jadi dia fikir dia hidup seperti unta. Unta kan di punuknya Pak, itu berapa galon dia bisa simpan. Jadi melakukan perjalanan berbulan-bulan, unta tanpa minum sanggup. Jadi keluar seperti bensin, sedikit-sedikit seperti bensin. Dipikir manusia itu seperti unta. Jadi dia makan banyak-banyak, nanti sampai maghrib cadangan masih terus ada. Padahal dengan makan banyak, begitu habis makan banyak, maka yang terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, langsung mencret. Jadi yang tadi berubah jadi air semuanya. Atau yang kedua, dia akan mendapatkan kelemahan, lemah. Habis makan menguap, tertidur, tidak sanggup beramal. Jadi ini jangan salah faham, sahur itu tidak perlu banyak, cukup sedikit, maka insya-Allah keberkahannya yang membuat kita kuat, bukan banyaknya makan sahur tadi. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu maka Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.